Ada banyak tempat rekomendasi saya loh di Bandung loh. Anda mau datang tidak? Ayo sebutin. Kalau kasus HIV/AIDS naik, berarti secara logika kasus hubungan seksual di luar nikah juga meningkat loh. Bukannya itu adalah kebutuhan bagi seseorang untuk melakukan hubungan seksual? Dari mana kamu tahu bahwa itu kebutuhan? Bisa nggak orang hidup tanpa seksual? Tidak ada kenikmatan duniawi loh. Ketika seseorang hidup hanya mengikuti keinginannya, maka hidup itu akan hancur. Well, mau sampai kapan hidup kayak begitu ya? Dan apakah sampai harus kena HIV dulu? Iya. Baru tobat? Mungkin orang-orang juga salah persepsi tentang apa itu seks dan mengapa harus melakukan hubungan seksual. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Halo teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic. Bareng gua, Julius Teja dan juga Andre Tunggal. Aku Andre Tunggal. Haleluya. Jul, gimana kabarnya Julius Teja? Baik, seminggu telah berlalu. Haleluya, haleluya. Dan akhirnya kita sampai ke episode selanjutnya. Kita mau bicarakan satu topik yang sebenarnya jadi keresahan juga bersama-sama ya. Sebuah keresahan. Karena data statistik mengatakan bahwa ada begitu banyaknya mahasiswa. Aduh Tuhan, mahasiswa. Bukan cuma mahasiswa, kan siswa ya? Siswa, anak-anak muda, bapak-bapak banyak juga. Oh, Ui. yang gimana cara ngomong biar keren? ngomong aja udah lu. Teman-teman udah lihat di thumbnail ya, yang saat ini terkena HIV dan AIDS. Makanya HIV/AIDS lagi tinggi di Bandung, khususnya di Bandung, lalu habis itu di Jakarta dan sekitarnya juga tinggi. Nah, di sini polemiknya itu Bandung atau Jawa Barat ya? Jawa Barat kayaknya. Cuma kayaknya lebih spesifiknya Bandung, kota Bandung ya. Karena kan banyak mahasiswa. Nah, cuma spesifiknya gini. HIV atau AIDS cuma ada dua penyebab. Satu, jarum suntik yang disuntik tentunya. Sorry berisik. Vaksin. Bukan. Jarum suntik yang terpapar virusnya. Atau satu lagi. Jadi jarum suntik bentar dulu. Iya, Kalau silakan. jarum suntik itu berarti maksudnya penggunaan jarum suntik secara bersama-sama ya. Iya. Dan itu ada hubungannya dengan penggunaan obat terlarang. Kalau kasus penularan HIV/AIDS pada transfusi darah bisa juga. Cuman kan bisa hampir kita katakan sangat kecil banget karena harusnya misalnya dari instansi kesehatan, rumah sakit atau PMI sudah di screening ya. Ya punya SOP-nya ya. Jadi nggak itu tuh hampir bisa dibilang kecil sekali kemungkinan. Oh, berarti yang gede kemungkinannya apa tuh Koko Andre? Yang gede itu tadi pemakaian jarum suntik bersama-sama Oh, iya. untuk obat-obatan terlarang, dan Iya, yang gede berikutnya yang adalah gede itu kan berikutnya. lu mau ngomong kan? Oh iya, yang gede berikutnya teman-teman. Dia udah menanti dia mau ngomong itu. Gue cukup excited kalau ngomongin Jadi dia yang ginian. ngomong, jadi ya udah silakan Julius Teja. Jadi penyebab terbesar ya adalah melakukan hubungan seksual yang sangat banyak dan sangat beragam wanita ataupun prianya. Sesama jenis maupun lanjut. Iya. Terlalu lebay gak sih gue ngomongnya? Jadi buat teman-teman yang dari tadi Julius itu udah gregetan mau ngomong ya. Ya abisnya itu kayak kasus HIV/AIDS nih ya. Gue jujur-jujuran aja, gue nggak ngerasa kayak oh iya HIV/AIDS lagi rame. Terus emang kalau kayak gitu kasus di tempat lain yang nggak kena HIV/AIDS hubungan seksual tuh nggak rame gitu. Soalnya yang bikin rame dan bikin seru itu adalah karena ada kata Bandungnya itu tuh. Ya, mungkin ada teman-teman yang mendengarkan dari Bandung. Halo. Halo teman-teman. Salam buat teman-teman dari Bandung, Mojang, Jajaka gitu ya. Bandung lautan virus. Oh bukan. Aha. Dulu kan sempat beredar tuh ya. Apa? Film. Oh iya Esek-esek. Oh. Film biru ya. Judulnya Bandung Lautan Asmara. Itu beneran? Beneran. Gila. Itu zaman gue masih sekolah kayaknya tuh. Serius ada film kayak gitu loh, gila. Iya, jadi memang ibaratnya tuh kita itu meskipun ada kita nggak benar-benar di ini ya, tapi kita tahu bahwa sebenarnya industri pornografi itu termasuk salah satunya, kalau setahu gue sih Bandung termasuk salah satu yang produktif ya. Iya, cuma itu dulu ya, udah diberantas mungkin nggak? Harus enggak juga. Oh, menarik nih saudara-saudara. Enggak juga gitu loh. Enggak juga. Sebenarnya itu kayak kita jarang dengar ya, tapi Iya, sebenarnya itu ada juga yang sempat apa di Garut atau di mana nggak jelas lah.
Gue baru tahu kalau itu. Cuma itu beda cerita lah ya, beda kasus lah ya. Nah, kita lagi whatever lah. Kita lagi ngomongin yang menariknya ya, adalah untungnya Indonesia industri pornografinya belum high level dan tidak dilegalkan. Oke, betul. Kalau dilegalkan wah celaka. Itulah makanya kenapa anak-anak muda zaman sekarang dan orang-orang memiliki sebuah teknologi bernama, ya itu dia, teman-teman semua udah tahu, cuma kita nggak bisa sebut. Apa ya? Sebuah jaringan gitu ya. Oke, stop sampai di sini. Jadi teman-teman, kita lagi ngomongin yang kenapa kita membahas berita ini karena kata mahasiswa. Jadi orang-orang muda itu masuk menjadi kita yakin bahwa ini jadi pergumulan kita semua lah, orang muda ya. Ya namanya orang muda, kita punya banyak keinginan. Betul. Seperti Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Mungkin salah satunya ingin ya. Iya, salah satunya adalah ingin keinginan yang nggak seharusnya dilakukan dan belum waktunya untuk dilakukan. Bukannya itu adalah kebutuhan bagi seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Bukan keinginan lagi dong. Sekarang gue tanya, kebutuhan seksual itu kebutuhan atau bukan? Kebutuhan. Dari mana kamu tahu bahwa itu kebutuhan? Bisa nggak orang hidup tanpa seksual? Menurut gua enggak, karena secara biologis kita diciptakan. Loh, kita diciptakan dengan satu struktur itu. Yeah. Tapi apakah itu harus jadi kebutuhan untuk tiap orang? Mungkin banyakan sih keinginan ya. Cuman gua akan membela teman-teman yang bilang kebutuhan. Kan orang bilang itu kebutuhan. Oh, bentar dulu. Iya. Kita menjadikannya kebutuhan. Oke, apa definisi kebutuhan? Kalau lu nggak sama itu, lu mati. Setuju nggak? Setuju. Lu kasih gue definisi yang lain. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan tuh kayak sesuatu. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak lu kalau nggak ini lu mati, kayak makan, tidur, minum, buang air. Iya, gitu. Berarti pembedanya ada pada mati kan? Iya, ada juga pembeda yang kayak gue butuh mood gue lagi dinaikin, itu juga kebutuhan. Itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan tapi yang menjadi kebutuhan. Yang bagi lu jadi kebutuhan iya, kan? Iya, bagi lu jadi Jadi kebutuhan. itu bukan sebuah pembenaran buat lu untuk harus melakukannya. Setuju nggak? Setuju sih, setuju. Jadi ketika dikatakan begini, ini seks itu adalah suatu kebutuhan. Are you sure? Kamu yakin? Enggak loh. Seks itu bukan kebutuhan. Keinginan yang sangat tinggi. Karena gini, coba kita kasih definisinya. Okay. Kebutuhan itu adalah kalau lu nggak, misalnya makan. Yeah. Lu nggak makan, lu mati. Pakai baju. Malu. Bukan soal malu, lu nggak pakai baju ya lu nggak bisa bersosialisasi keluar. Iya. Tinggal aja di dalam ini kan, baju juga buat panas dan sebagainya. Rumah, kebutuhan nggak? Betul, kebutuhan. Kebutuhan untuk tinggal gitu kan. Kalau nggak ada tempat tinggal, lu akan terlantar dan sebagainya. Sekarang seks, kebutuhan nggak? Kalau absence of sex apa? Gila. Tidak ada kenikmatan duniawi loh. Jadi sebenarnya gini, ada orang yang mengatakan begini, kok seks itu pasti kebutuhan, karena itu ya nggak apa-apa, karena ini kebutuhan, gue harus salurkan. Kok gue nggak setuju ya? Boleh nggak kalau gue bilang ini kebutuhan di waktu yang tepat? Pada waktunya itu menjadi satu privilege buat lu untuk lu menikmatinya. Iya, sepasang suami istri contohnya yang sesuatu untuk membangun hubungan. Jadi kalau kan gue sering banget tuh dengar ada orang bilang gini, gue mau ini, sorry ya kita ngomong agak sedikit belak-belakan ya. Woi, gue suka nih yang kayak gini. Gue mau COLI. Ya, masturbasi lah bahasa. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Gue kok nggak yakin ya itu kebutuhan. Oh, kalau itu gue ada counternya. Prostat. Bukan. Apa? Mimpi basah. Iya, ya udah gitu kan. Iya. Jadi maksudnya gini loh. Sekarang kan kita lagi ngomongin soal angka HIV/AIDS yang tinggi di Bandung begitu ya. Ini sekali lagi sorry tuh warga Bandung, tapi data katanya begitu ya. Iya, tapi kita mendoakan teman-teman yang kena sembuh dan kasusnya menurun. Kayaknya susah, Jul. Iya, tapi ada kemungkinan karena banyak di negara-negara luar. Enggak loh, Jul. Ada kok yang sembuh. Ada. Gue baca berita. HIV/AIDS itu nggak sembuh, Jul. Ada yang sembuh. Cuma dihambat pertumbuhan virusnya, Jul. Segitunya ya? Yes. Setahu gua nggak ada yang sembuh. Seingat gua ada deh berita di Amerika. Tuh, nggak ada tuh. Umur 60. Dengerin tuh. Nggak ada yang sembuh, Jul. Itu karena pertumbuhan virusnya dihambat. Pakai obat itu buat dihambat. Tapi selebihnya nggak ada yang benar-benar sembuh.
Buat teman-teman yang benar-benar tidak ngerti dan awam, HIV itu adalah human infectious virus. Ya, itu ya. Imun. Itu yang virus yang membuat imun tubuh kita lumpuh. Makanya namanya itu AIDS. Apa kepanjangannya? AIDS saya tidak tahu, HIV human Whatsoever. immunodeficiency. Nah, jadi virus itu sendiri untuk membinasakan atau meniadakan virus itu dalam tubuh kayaknya belum ada obatnya. Ada kok. Dalam nama Tuhan Yesus. Hilang kau virus-virus gitu. No comment gua ya. Serius. Tapi poinnya adalah itu virus dihambat gitu loh. Nah, Iya. Jadi ya yang gua tahu sih memang ada beberapa yang memang sudah terlanjur terkena HIV dan itu memang mau nggak mau harus benar-benar ekstra hati-hati Oke. dengan kesehatannya karena antibodinya down. Nah, iya sih itu virus yang bahaya. Untung kita belum kena. Jangan kena kalau Jangan. bisa. Jangan kena. Dan kenapa Salah Bandung? ngomong gua. Kenapa Bandung? Nah, kenapa Bandung satu? Dan yang kedua, kalau kasus HIV/AIDS naik, berarti secara logika kasus hubungan seksual di luar nikah juga meningkat dong. Iya gak sih? Iya, gua ada kisah satu teman yang sorry ya, maksudnya juga terkena HIV/AIDS-nya di Bandung juga Oh iya. waktu kuliah. Oh segitunya ya? Jadi tadinya ya enggak, tapi karena di Bandung pergaulannya cukup bebas, Oh. ya jadi ya kena jadinya. Ya karena mungkin banyak. Ini gue nggak bilang berarti orang-orang kayak gini biasanya ya. Maksudnya banyak orang-orang rantau kan mungkin kalau ke Betul. Bandung. Karena kadang-kadang tuh dari daerah ya kaget juga mungkin ya. Kaget ya. Kaget karena apa? Wah, kita pergaulannya bisa sangat bebas banget dan ya kayaknya di Bandung juga dugem-dugem juga banyak. Banyak. Banyak ya. Sorry gue ketawa karena gue cukup relate dengan hal ini. Ceritakan. jadi kalau gue POV orang Jakarta nih ya. Lu kalau ke Bandung ngapain sih? Liburan, jalan-jalan. Ini POV orang Jakarta nih. Apa? Kalau lu udah nyampe sana ngapain? Farmhouse. Hah? Lembang. Maksudnya Farmhouse? jalan-jalan, farmhouse. Farmhouse. Setuju. Lembang. Terus. Paris Van Java. Setuju. Itu siang semua loh. Malam mau ngapain? Apalagi kalau lu pergi sama temen. Kalau Bandung, lu tanya gue ya, malam lu ngapain di Bandung? Gue Pascal. taunya martabak Andir. Oke, oh iya, BTW baru ini kok Andre dari Bandung. Iya. Jadi pas Gua baru banget balik dari topiknya. Bandung ya. Dan gue kayaknya nggak tahu ya, gue kalau di Bandung itu gue ingatnya martabak. Terus ngapain nih? Bakar-bakar sosis, Adi. Pascal. Bakar jagung. Ini biasa ya. kalau malam Pascal. Pascal ya. Ciwok. Gue nggak relate itu. Iya. Tapi gue selama ke Bandung Dago. ya udah gitu-gitu aja. Iya. Nah, itu yang terjadi siang dan pagi hari, sore hari, Iya. malam hari, belum larut malam. Saya ada banyak tempat rekomendasi saya loh di Bandung loh. Anda mau datang tidak? Ayo sebutin. Jadi ada yang di daerah selatan Bandung, daerah barat Bandung gitu kan, di Apa? sekitar ITB ada tempatnya kok, ya ampun. Apa? Tempat hiburan malam. Semacam sayap-sayap Ya, kudus. semacam sayap kudus. Suci, ya. Sayap suci. Itu dulu tipenya tuh banyak sebelum si sayap suci ini rame. Dulu tuh banyak nih 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu tuh Bandung tuh orang-orang Jakarta yang datang pasti pergi ke sana. Gue nggak bisa ngebayangin orang Jakarta rela menempuh 3 jam perjalanan hanya untuk begitu doang. Karena lebih bebas gak sih? Lu kalau di Jakarta nih, misalkan lu ke klub, ke diskotik kemana, itu lu akan pulang ke rumah, yang dimana rumah itu ada orang-orang. Kecuali lu anak rantau ya. Masuk akal kan? Masuk akal. Kalau lu udah di Bandung nih, lu sewa villa sama 5 temen lu lah. Ah. Lu balik ke villa kosong. Mau jam Oke, berapa aja masuk nggak ada akal, yang tahu. masuk akal. Kalau lu habis 3 hari 2 malam, Oke. make sense kan? Jadi apa yang membuat lu relate? Jadi- Karena lu kesana. Karena gua tahu situasinya aja. Kenapa bisa kejadian tuh angka hubungan seksual naik? Gitu. Situasinya kayak gimana? Ini gue satu sisi juga menduga ya, based on not so experience, 50% ya, saya tidak pernah melakukan hubungan seksual di Bandung. Disclaimer. Di Bandung? Di mana-mana, seumur hidup belum pernah, ya ampun, ya Tuhan. Salah ngomong lagi. Oke, terus? Nah, jadi kalau lu ke Bandung nih udah nyampe kayak gitu kondisi saat itu,
lu pasti akan liar dong malamnya. Makanya istilah bungkus itu ada. Gue tuh sebagai seorang yang apa ya, yang suka menggunakan kata bungkus tidak terima, tau nggak? Itu kata ternyata udah jadi buruk banget gitu. Katanya lumayan, sentimennya lumayan jelek. Jadi jelek kan? Dulu harusnya enggak kan? Dulu enggak. Gue suka pakai kata bungkus soalnya misalnya kok apa namanya ini oke bungkus gitu. Oke bungkus. Pak bisa pelayanan di sini bungkus. Saya ngomongnya bungkus gitu kan. Nah, kalau ternyata baru benar-benar tahu belakangan bungkus itu konotasinya sudah negatif. Sudah negatif. Kalau ada cewek yang lagi dugem terus dibungkus untuk dibawa pulang dan dibawa pulang karena apa-apain. Iya, karena satu sisi mungkin wanitanya terlalu mabok atau gimana. Itu konotasinya pada wanita yang mabok. Wanita mabok ataupun wanita yang datang ke klub gitu kan, biasa mereka udah liar, udah lupa. Terus habis itu cowoknya biasa nih teman ngajak teman satu sofa misalkan berlima. 3 cowok 2 cewek. Dua ceweknya ya diajak minum-minum, lama-lama kan mulai liar nih. Terus habis itu setelah mulai liar, udah pulang. Aduh, ceweknya kayak udah tepar di sofa. Ya udah akhirnya dibawa pulang tapi nggak diantar ke rumah. Apalagi kalau di Bandung ya, dibawa ke villa. Pasti dibawa ke penitipan anak nah, hilang. Cuma tentu saja di mall. Positive thinking, bagus. Cuma tentu saja gua nggak bilang semuanya ya, ada. Oke, tapi dari apa yang lu bilang itu gue jadi realize ya, maksudnya mungkin buat sebagian orang itu udah kayak biasa ya. Iya. Akan sangat menakutkan kalau kita tahu sebenarnya bagaimana kesemingguan atau keseharian mereka. Nah, itu bungkus. Tapi memang ada, gue pernah dengar cerita sih, aktivis gereja melakukan itu. Si kegiatan. Jadi datang ke gereja, aktivis, bahkan mungkin ketua komsel. Tapi begitu. Maksudnya hari apa tuh? Minggunya kudus ya. Iya, minggunya. Malam minggunya nggak kudus. Oh iya, itu gua rasa juga bungkus-bungkusan begitu. Bungkus-bungkusan. Bungkus di nasi uduk bakso. Bungkus tuh biasa udah naik level. Maksudnya orang-orang yang next level tuh. Yang bungkus. Orang-orang yang melakukan bungkus ini biasa udah next level. Jadi kadang setiap Sabtu cuma minum-minum doang. Tahu-tahu kemudian hari level berikutnya setiap Sabtu udah mulai ada teman-teman ceweknya terus diajak pulang gitu-gitu. Nah, kalau lu udah nyampe tahap itu, gila gue pinter banget nih kayak ginian nih. Kalau lu udah nyampe tahap bungkus itu, bisa naik level lagi kok. Ini tergantung cewek sama cowoknya. Ke yang namanya friend with benefit. Oh, FWB. Iya, itu kita naik level lagi. Kita akan bahas itu kapan-kapan FWB. Sudah di request kita bahas FWB. Iya, kita bisa bahas itu kapan-kapan. Itu lumayan dalam tuh, apalagi kalau sekarang tren banget. Baik. Nah, balik lagi ke yang Bang HIV/AIDS ini. Kenapa misalkan angkanya naik, hubungan seksual naik? Karena satu sisi juga banyak kupu-kupu malam. Oke. Make sense sekali dong, saudara-saudara. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Nah, kalau kita ngomongin itu lagi, masuknya adalah apakah orang-orang gereja tuh tidak bebas dari dosa ini? Tentu saja tidak. Kita balik lagi ke kebutuhan paling awal kok. Iya, jadi apa ya? Gue sangat meyakini bahwa ketika seseorang hidup hanya mengikuti keinginannya, maka hidup itu akan hancur. Bahaya. Ketika seseorang hidup hanya untuk pokoknya saya mau ini harus dipenuhi. Pokoknya saya pengen ini harus dipenuhi. Saya lagi pengen dipenuhi. Istilah mungkin bahkan kalau misalnya saya lagi SA NGE harus dipenuhi. Gimana ya sebutan ilmiahnya tuh lagi pengen mupeng. Sorry gue ketawa kenceng banget, lu tau gak? Gue pernah intermezzo dikit, gue kemarin ada yang komen itu tolong si hostnya jangan ketawa kenceng-kenceng, kasihan kok Andre-nya. Emang ada perhatian sekali ya. Lanjut. Jadi gue pernah dengar cerita nih, ada satu teman nih yang lagi ya udah kita ngomong ya, mohon maaf ya, sange gitu ya. Iya. Terus akhirnya dia cari apa tuh? VCS ya? Video call sex. Video call sex. Ditipu dia.
dihabisin tuh. Karena mukanya udah kerekam gitu kan, terus gua sebarin lu gini. itu Kalong dia berapa juta tuh nggak tahu deh. oh iya, itu blackmail. Bodoh banget. Biasa orang-orang yang muda atau yang kena. Iya, biasanya orang-orang. Jadi gue melihat begini, maksudnya memang gini. Nggak tahu ya, gue menilai seseorang itu berdasarkan tingkat dewasa tidak dewasanya itu ada pada kemampuan dia untuk mengendalikan dirinya. Gitu. Ketika ada orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, gue menilai orang tersebut adalah orang yang tidak dewasa. Nggak sampai pada, karena level kedewasaan itu ada pada level di mana seseorang tuh mampu untuk mengendalikan diri. Lu dalam situasi apapun, lu mampu kendalikan diri lu. Itu dewasa. Salah satu indikator seorang dewasa. Karena misalnya, perbedaan antara kita yang dewasa dan misalnya adik kecil ya, dedek kita lah ya, dedek kecil. Itu ada pada, kalau misalnya gue lagi mau sesuatu, gue harus dapet. Iya. Gue ingat dulu waktu gue masih kecil, gue tuh paling suka banget mobil-mobilan. Gue yang gue paling cinta selama kecil, waktu kecil. Robot-robotan, mobil-mobilan. Firman Tuhannya di mana? Enggak. lanjut. Jujur, gue enggak cinta firman Tuhan, jujur ya. Betul. Jadi gue waktu masih kecil, gue cuman suka itu. Nah, satu kali gue lihat di pasar swalayan gitu, supermarket, itu ada mobil 24, lu beli satu kotak lu dapat 24 mobil, Jul. Oh, yang kecil gitu. Kayak mobil kecil-kecil gitu, Hot Hot Wheels. ya, Tapi zaman gua belum ada Hot Wheels, tapi 24 mobil satu kotak, gila. Itu aduh. Itu kayak lu kayak surga buat lu nggak bisa nggak beli udah pokoknya. Gua lihat itu gua udah wah gitu. Sekali beli 24 ini gitu kan ya. Bonusnya kebanyakan Gua banget. ngerengek sama emak gua. Dibeliin enggak? Gua sampai duduk, Oh, iya. sampai apa tuh? Guling-guling Oh, begitu. iya, Mesti iya. beli. Mesti beli. Kalau perlu mak gua semalu satu supermarket pokoknya beli gitu kan. Jadi memang anak kecil dicek juga ya. Iya. Gitulah caranya ya manfaatin. Nah, jadi pengalaman itu adalah pengalaman yang kalau menurut gua sih itu menggambarkan ciri seorang anak kecil. Yang maksudnya nggak bisa kendalikan keinginan, nggak bisa mengendalikan diri, Yang dan mau. akhirnya ya sudah lu ambil. Iya. Dan lu bisa lihat nggak bahwa itu bahaya banget. Banyak orang hari ini meskipun sudah tua tapi nggak bisa mengendalikan diri. Nah, itu di sini kok. Gue baru mau ngomong. Kalau di mana ada kesempatan, di situ pasti otak. Kesempitan. Ya, bukan. Di mana kesempatan? Bukan. Di mana ada kesempatan? Di mana ada kesempatan, di situ ada aksi. Iya, seringkali aksi terjadi karena ada kesempatan kan. Kita off topic. Atau bahkan nggak ada kesempatan, lu bikin kesempatan. Iya, itu juga bisa. Cuma kalau kesempatan yang terpampang nyata. Contoh nih, paling sederhana nih ya. Selingkuh. Ini off topic dikit nih, sorry teman-teman semua. Kalau lu selingkuh, lu di kantor LDR dan di situ ada cewek. Ceweknya juga interest ke lu interest ke dia. Dan lu di situasi itu lu tahu, cewek lu nggak akan tahu tuh di Jakarta. Jadi di saat ada kesempatan, di situ ada aksi. Iya. Duit. Berapa banyak orang-orang yang ketika ada kesempatan buat ngambil duit dari korupsi, diambil duitnya. Gimana cara ngambil duit yang epic? Waktu persembahan dulu ya, masukin tangan ke dalam persembahan. itu Ngambil. epic banget. Ada ya. Dulu. Sekarang udah pakai QR. Untung ya. Sekarang ada QR. Iya, maksudnya kayak gitu. Pasti orang yang QR pun kepengen ada tombol kembalian ya. Nggak, kalau QR. Ngakak. Maksudnya gitu. Di saat ada kesempatan, di situ pasti ada aksi. Nah, untuk teman-teman yang kena HIV/AIDS ini yang kena loh kok. Kalau yang nggak kena tuh ada banyak lagi trik-triknya. Iya, gue jadi berpikir gini ya, maksudnya berapa banyak sih? Mungkin kan kita kan ngomongin hot ya, dan juga kita ngomongin orang-orang Kristen lah ya pastinya. Iya. Ya. Dan maksudnya gue melihat bahwa mungkin ada yang nonton hot kita ini adalah orang-orang yang juga ada dalam lingkaran-lingkaran itu ya. Iya, lingkaran itu, pergumulan itu mungkin. Gue rasa udah saatnya untuk teman-teman untuk mulai memikirkan untuk mau sampai kapan hidup kayak begitu ya? Dan apakah sampai harus kena HIV dulu? Iya. Baru tobat? Tentu tidak ya, semoga ya. Iya kan? Cuma menurut gue satu sisi, ini juga hoki-hokian. Apa tuh? Orang yang kena HIV atau AIDS tuh hoki-hokian.
Hah? Kalau dia lagi maksud gua nih gini. Orang nih misalkan ada melakukan hubungan seksual, dia kena HIV/AIDS-nya tuh hoki-hokian karena dia nggak bakal tahu. Oke. Oh Dan, iya. ya, make Taunya sense, itu gini. Oh iya bener. Jadi gini, orang yang kena HIV/AIDS itu pada tahap awal infeksi itu nggak ketahuan sama sekali. Sampai sekian tahun dulu baru tahu. Iya mungkin ya. Iya, bukan mungkin lagi, itu benar. Oh iya Jul. benar, berarti benar. Secara simptom, Oke. secara simptom. Jadi maksudnya lu kalau nggak ngecek di darah nggak ketahuan. Iya. Jadi secara simptom baru lu berasa bahwa kok gue makin gampang capek. Iya. Kok berat badan gue makin turun misalnya, atau gue gampang sakit. Nah itu. Nah udah didur kayak gitu, dia nggak tahu nih, nggak dicek, didur lagi. Maksudnya tetap aja lu ngelakuin sampai lu tahu. Ya, jadi memang bahaya banget ya, maksudnya teman-teman ketika teman-teman gini, kita masing-masing ngukur diri kita lah. Ya, jadi gue melihat ada orang tuh yang mampu untuk kendalikan diri, ada orang yang nggak mampu untuk kendalikan diri. Tapi coba lu pikirkan baik-baik, secara esensi diri lu sendiri, kalau lu tuh hidup untuk, pokoknya gue lagi once again lagi sange, gue mesti, maksudnya lu tuh jadi manusia yang driven by your mind, atau lu jadi manusia yang driven by your keinginan gitu loh, nafsu lu gitu, lust, driven by lust gitu. Gue jadi ingat Samson. Kenapa Samson? Nama dia. Lu pernah idolain Samson gak? Gue pernah tahu dia orang yang sangat kuat. Nah itu gue pernah baca ceritanya kan. Nah, nanti gue akan hubungkan ya, Ini menarik. Samson itu adalah seorang hakim yang Tuhan panggil di masa hakim-hakim ya. Di lawan Filistin. Dan Samson itu punya keunikan, Jul. Kalau lu perhatikan seluruh hakim yang lain itu dipanggil pada masa di mana orangnya udah gede. Lu perhatiin. Iya, Yefta. Tuhan membangkitkan siapa, Gideon. udah gede, Tuhan panggil udah gede. Samson itu dipanggil sejak kandungan. Giling. Oh iya, pas lahir udah ada rambut dia. Bukan udah ada Oh, bukan. rambut, Jul. Sedikit gue udah bukan ya berarti. Ya lanjut. Siapa nih guru sekolah minggunya nih? Jadi Samson itu dibilang sama Tuhan bahwa dia akan lahir jadi nazir Allah. Nazir Allah ini tidak boleh rambutnya kena pisau cukur, dan juga dia tidak boleh kena bangkai, dia juga tidak boleh kena minuman beralkohol. Jadi itu pada momen itu atau pada masa itu tanda kenaziran itu seperti itu. Jadi ada kulturnya demikian. Nah jadi Samson ini sejak dari kandungan memang lahir dikhususkan sebenarnya. Dan memang sejak dari kandungan sudah dikasih gift sama Tuhan. Strong. Dia punya strength yang luar biasa. Gila, ini orang kuat banget. Tapi lu perhatikan Samson di dalam hidupnya. Menurut gue itu dia adalah hakim yang paling tragis hidupnya. Ini gue setuju lagi. Nggak juga. Yefta harus ngorbanin anaknya. Itu lumayan sedih. Menurut gue gini, Samson itu paling sedih. Bukan karena dia matinya karena dia mati buta, bukan. Iya. Tapi dia itu adalah seorang yang menurut gue ya, dikasih Tuhan kesempatan bertobat berkali-kali. Dikasih Tuhan kesempatan yang maksudnya privilege yang gak didapati oleh hakim-hakim yang lain. Hakim-hakim yang lain, Gideon penakut. Yefta anak seorang perempuan sundal yang ditolak. Ya semua yang lain nih. Samson, lu tahu dia ini punya kekuatan yang luar biasa, dia perang gak takut. Lu cari hakim-hakim yang mana yang bertindak seorang diri? Samson doang. Dia cuman badan sendiri, gak ada yang bisa lawan dia. Filistin babat. Gila, privilege dia luar biasa, Jul. Tapi dia adalah seorang yang gak mampu mengontrol hawa nafsunya dia. Takluk dengan seorang wanita. Dia lihat seorang perempuan Kanaan. Dia bilang sama mak bapaknya, "Nyak, babe, gue mau kawin sama tuh perempuan." Papa mamanya bilang, "Gak ada yang lain apa?" "Gak, gue mau kawin." Udah, pokoknya dia kawin. Setelah kawin ternyata istrinya quote-unquote selingkuh. Iya. Ya kan? Dia ngamuk, dia berantem, dia matiin tuh berapa orang, gak tahu. Abis itu dia jalan, dia lihat perempuan sundal. Dia tidur dengan perempuan sundal. Abis itu dia jalan lagi, dia ketemu dengan Delila. Perhatikan, perempuan Kanaan yang dia kawini itu karena dia menikah perempuan Kanaan, dia jatuh dalam masalah. Perempuan sundal yang dia lihat itu ada perempuan Kanaan juga. Karena dia tidur dengan perempuan sundal itu, dia kena masalah.
Artinya dia dikepung orang lagi. Terakhir dengan Delilah, dia ini Simpson ini orang yang nggak belajar dari pengalaman. Dia nggak belajar dari pengalaman bahwa sebenarnya ketika dia kena masalah, ketika dia berhubungan dengan urusan perempuan, dia tuh kena masalah. Akhirnya karena dia kuat, dia mampu untuk bisa kalahin orang-orang yang mau tangkap dia sampai ke Delilah. Lu lihat nih 3 kali perempuan Kanaan, perempuan Sundal, Delilah. Nah sama Delilah pun, lu ingat ceritanya kan? Ingat. Delilah merengek-rengek. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Lu lihat tuh. 3 kali sama perempuan yang berbeda dan sama Delilah 3 kali dia itu sebenarnya mau ditangkap. Dan pada kali terakhir waktu dia tahu rambutnya dipotong, dia nggak sadar rambutnya udah dipotong, terus dia berpikir seperti yang sudah-sudah. Simpson berpikir bahwa dia akan mengalahkan. Wah, nggak bisa, dia ketangkap. Simpson ini adalah tipikal orang yang tidak pernah belajar dari masalah. Dan karena apa? Karena dia merasa bahwa hidupnya baik-baik saja. Dia punya kekuatan, dia mampu, nggak ada masalah dalam hidup. Sika. Masalahnya intinya dia bisa kelarin, ya udah gitu aja gitu. Itu Simpson gitu. Itu masalahnya Simpson. Dan gue perhatikan bahwa dia adalah orang yang paling kasihan. Kenapa? Karena dia justru mati karena dia kuat. Wow. Perhatikan ini. Kalau Simpson tidak punya kekuatan, dia tobat gak? Dia bakal lebih berhati-hati pasti. Dia lebih berhati-hati. Lebih waspada, lebih gak nyantuy. Iya. Lu lihat gak bahwa hari ini banyak orang itu jatuh di tengah segala kemewahan yang dia punya, di tengah segala harta yang dia punya, jabatan yang tinggi yang dia punya. Wah, jabatan tinggi. Bahkan sampai CCTV bisa mati. Ya ampun. Kurang ajar, otaknya udah sinkron lagi. Nah, terus iya kan? Di tengah jabatan yang tinggi, kuasa dan sebagainya, orang tuh akhirnya jatuh. Di tengah privilege yang ada, orang jatuh. Banyak loh tahun ini loh, kalau gue pikir-pikir loh, contoh kasus itu loh. Banyak ya. Katanya tuh, gue pernah lihat satu artikel si CCTV yang mati itu, kenapa ya? Karena dia berpikir bahwa dia punya kuasa untuk setting. Ya udah dia lakuin. Kita kembali ke seks bebas di Bandung. Gue baru mau bilang, ya kita mengheningkan cipta dulu untuk sementara. Kan lu tadi bilang ada kesempatan ya? Iya. Kesempatan itu kan sebenarnya juga bukan kesempatan yang tiba-tiba lewat di depan mata lu. Oh, tentu bukan. Tapi kesempatan itu bisa juga lu ciptain. Dan lu ciptain ketika apa? Ketika lu sengaja untuk misalnya bergaul dengan orang-orang yang lu pikir nggak apa-apa. Tapi lu tahu pada akhirnya pergaulan itu membawa keburukan buat lu. Akhirnya karena semua orang menganggap bahwa free sex it's biasa lah, orang muda, masa lu gak free sex gitu. Lu sendiri menciptakan kesempatan buat lu untuk jatuh. Dan menurut gua, sekali lagi ya, saya tidak pernah. Tapi menurut gua punya banyak pengalaman untuk mendapat cerita dari orang-orang yang sudah pernah. Suatu saat seks itu apa sih pada sejak awal gitu kan. Mungkin orang-orang juga salah persepsi tentang apa itu seks dan mengapa harus melakukan hubungan seksual. Kalau menurut gua itu tentang keintiman. Ketika lu ubah jadi aktivitas mingguan apalagi, hal itu jadi ya nggak spesial lah. Maksud gua udah nggak spesial, bukan sesuatu yang intim, bahkan menjadi sesuatu yang aktivitas daily bisa jadi. Dan akhirnya ya itu ganjarannya ketika over the limit. Wah. Gue melihat bahwa sebenarnya pada akhirnya ya, gue ingat ada seorang anak pemuda ya, dibilang wah lu cupu banget gitu. Oh, gue juga ada cerita abis ini, ingetin gue ya. Gue ada cerita. Lanjut. Ada orang yang bilang begini, lu jadi orang cupu banget, lu polos banget. Ya udah cobain dong begini, begini. Gue justru melihat begini ya, maksudnya itu tipuan. Yang menganggap bahwa lu kalau nggak cobain berarti lu nggak dewasa. Ya salah nggak sih? Justru dewasa dan nggak dewasanya lu adalah lu akhirnya ditentukan dari lu punya prinsip atau tidak, dan lu bisa berdiri di atas prinsip itu atau tidak. Nah banyak orang nggak punya prinsip, akhirnya apa? Banyak digoyang, kayak gitu kan. Akhirnya apa? Ya udah jatuh dalam pergaulan kayak gitu.
pergaulan bebas. Gue sampai sekarang merasa bahwa gue bersyukur sih kalau selama jadi mahasiswa gue pernah sekali ke pub jam 12 malam di Surabaya ini. Di Surabaya kan? Itu, ya. Kaget sih ya, maksudnya kaget sekali dengan wah pergaulannya kayak begini. Cuman gue bersyukur gue nggak menemukan kenikmatan atau kenyamanan dalam lingkungan kayak begitu. Jadi gue lebih menikmati makan McD tengah malam daripada begitu sih. Gue setuju lagi kadang-kadang sama lu. Karena pulang dari kegiatan itu gue makan McD sepuas-puasnya. Enak ya. Asik. Nah, apa lu cerita? Ini tadi soal ngomongin ini cerita pertobatan. Jadi ada satu orang pemuda gue kenal. Dia udah nikah sih, sebenarnya udah nggak muda lagi. Jadi dia sempat cerita dulu pas dia dari SMA bahkan. Kalau anak-anak sekolah mungkin kultur kita dosanya pornografi. Cuma sekarang udah mulai shifting nih, bahaya nih. Dosanya shiftingnya ke bisa melakukan pergaulan bebas. Dari dulu udah banyak, sekarang tambah banyak. Iya. Nah, cuma balik yang ke tadi, pornografi dan sebagainya kuat pornografinya. Kuat lagi. Maksudnya jatuh. Pas masa kuliah, dia kuliah di luar negeri. Jauh dari orang tua, lebih bebas pergaulan. Ya udah akhirnya goal di mana-mana tuh maksudnya ya berhubungan seks sama siapa aja gitu, bebas di mana aja, kenalan gitu-gitu, sampai akhirnya pertobatannya tuh datangnya susah pertobatannya. Akhirnya dia sadar karena dia balik, dia melayani di gereja itu aja, ketika dia melayani dia masih struggle, masih sesekali melakukan hal itu dengan orang lain di luar kota, sampai akhirnya dia menikah. Nah, ini menurut gue interesting. Bertobatnya sudah menikah dulu atau? Sebelum menikah. Dia bertobat sebelum menikah. Akhirnya menikah nih, karena udah punya pacar kan. Hubungan serius, menikah. Dan pada saat dia menikah, dia merasakan dampaknya. Karena dia bertemu dengan sesosok perempuan yang polos satu sisi kan. Yang polos, yang kalau maksudnya juga yang gak aneh-aneh lah, gak macem-macem, anak baik. Ketika itu terjadi, bertemu dengan pria yang satu sisi tanda kutip sudah banyak pengalaman, apa yang lu temukan ketika lu melakukan hubungan seksual? Tidak ada kenikmatan. Oke, karena dia merasa dia sudah... Iya, dan itu dia tidak temukan di istrinya sendiri. Terus gimana? Ya satu sisi akhirnya dia harus hidup dengan konsekuensi itu gitu. Tapi dia terbuka ke istrinya. Gue udah tobat gini-gini, cuman dia merasakan itu gitu loh. Dia merasakan adanya penyesalan dikarenakan masa lalunya. Ibaratnya begini, kalau bisa dulu nggak perlu begitu. Iya, jadi ketika gue menikah ya gue akan nggak perlu gimana-gimana, karena gue kayak baru merasakannya kan gitu kan. Iya. Nah, di sini gue mau bilang nih, makanya ketika itu sudah menjadi aktivitas, keintimannya tuh hilang. Asik. Hari ini dia merasa, pasti abis ini dia merasa bahwa gue dapat quote gue gitu kan, quote of the day. Jadi dia bangga karena itu quote-nya dia. Gue tetap bangga dengan quotes kritis bukan skeptis. Anak muda harus kritis bukan skeptis. Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah, itu menurut gue makanya ketika lu ada kesempatan nih untuk teman-teman yang sedang yang nanti suatu saat mungkin akan berjumpa dengan pencobaan ini, yang tentunya datang dari diri Anda sendiri ya. Pencobaan tidak datang dari Tuhan. Ya, ingat-ingatlah suatu saat nanti kau akan menikah. Kau akan menikmati itu bersama dengan istrimu sampai kesudahan. Makanya amin. Ya intinya gitu. Ketika orang-orang sudah menjadikan itu aktivitas, intimnya hilang, ya udah jadi kebiasaan. Buat teman-teman yang mendengarkan hot ini, sekarang kita ngomong kepada mereka yang baru akan kuliah. Wow, sedang kuliah. Baru akan kuliah, sedang terlibat di dalamnya. Oke. Dan kayaknya dua itu aja kali ya. Sedang kuliah nih biasa pencobaannya tinggi. Iya. Jadi gue pernah dengar cerita di salah satu sekolah Kristen. Sedih deh gue dengar. Waduh bahaya. Jadi di salah satu sekolah Kristen, seorang anak remaja Kristen ikut kebaktian remaja, ngajakin teman sekolahnya untuk berhubungan seks di WC sekolah. Itu gue sedih banget sih dengernya. Terus akhirnya beneran kejadian nggak? Gue nggak tahu itu benar kejadian atau enggak. Tapi pesan gue buat teman-teman yang
masih sekolah atau akan mau kuliah, terutama yang perempuan, please don't. Karena entah somehow ya, laki-laki itu ada orang-orang yang mereka tuh punya kemampuan untuk melihat mana yang bisa diajakin, mana yang nggak bisa. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Cowok tuh gitu. Jadi mereka akan manfaatkan segala kesempatan untuk bisa ada laki-laki yang kayak gitu, yang manfaatin segala kesempatan untuk bisa manfaatin perempuan-perempuan yang kayak demikian untuk ditidurin gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Bahkan sejak SMA. Please don't, please jangan. Dan hanya karena gini, kamu bisa berhubungan atau kamu memberikan dirimu untuk jadi berhubungan seks, itu bukan berarti kamu berharga dan kamu dikasihi. Yang membuat kamu berharga dan dikasih itu bukan karena ada laki-laki yang mau tidur sama kamu, kayak gitu. Itu dua hal yang sungguh jauh amat berbeda. Jadi please don't lah, jangan kayak gitu. Itu satu hal yang jangan dilakuin. Dan untuk laki-laki ya apa ya? Ya itu tadi ya, kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan dari umurnya ya. Kita harusnya belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk bisa kendalikan keinginan kita juga gitu. Dan kalau kamu sejak kecil nggak belajar mengendalikan diri, maka semakin dewasa kamu akan menjadi orang yang nggak bisa terlatih untuk mengendalikan dirimu sendiri. Jadi kalau buat teman-teman yang akan masuk dunia kuliah dan sebagainya, lu akan nyesel sih kalau lu terlibat dalam dunia kehidupan yang kayak gitu. Gue cukup setuju dengan kata menyesal itu. Tapi untuk cowok-cowok, tolak. Menolak itu kadang-kadang baik. Iya. Dan sebenarnya extra warning buat teman-teman yang kamu punya uang. Iya. Tolong, ini ada QR code. Gitu. Bukan ya. Kamu punya uang. Kamu bisa untuk buka meja. Kamu bisa untuk nginap. Kamu bisa sewa villa, sewa kamar hotel, sewa Oyo ya. Kurang ajar. Kamu bisa. Betul. Tapi hati-hati ya dengan semua yang bisa-bisa itu gitu loh. Maksudnya justru yang bisa itu malah membuat kamu bisa lebih mudah jatuh dalam pencobaan. Betul. Yang lebih bahaya lagi, orang yang gak punya uang pun jatuh dalam pencobaan yang sama. Iya. Baiklah. Sungguh berbahaya teman-teman. Ini topik yang sangat panjang loh, nggak bisa dibahas di satu episode. Iya, kita belum bahas FWB lagi. Ya mungkin untuk teman-teman kalau kita lihat kasus HIV AIDS ini, sekali lagi ganjarannya ya itu, lo harus hidup dengan virus itu seumur hidup gitu loh. Dan satu lagi kok, lo kalau udah kena, kemungkinan besar lo nggak bisa melakukan hubungan seksual ke orang lain lagi dong. Kalau nggak dia juga bakal kena. Nularin pasangan. Iya, karena dan dia anak-anak lo. Nah itu dia. Duh. Itu parah banget. Maksudnya kasihan banget gitu loh. Kalau COVID lu kenain juga 2 minggu bisa sembuh. Kalau ini ya ampun. Ya udah kalau kayak gitu pesan anak di Tokopedia aja. Ada ya. Ya dah, oke lah teman-teman. Sudah 40-an menit ya saudara-saudara. Satu lagi teman-teman, kalau teman-teman ingin ditemani sehari-hari, jangan lupa untuk follow Instagram kita, sosial media kita, Instagram, TikTok, dan juga Spotify. Nih di sebelah sini. Benar gak sih di sebelah sini? Baiklah. Ya baiklah kalau gitu teman-teman semua. Thank you untuk Andre, thank you untuk teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.